Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Masih semangat kan sekolah daring hari ini? Hari ini Ibu akan menjelaskan tentang sejarah peradaban Islam dengan tema Khulafah ar-Rasyidin. Sebelum Ibu menjelaskan tentang Khulafah ar-Rasyidin, Ibu akan menjelaskan tentang faktor-faktor penyebab hijrah Rasulullah SAW ke Madinah. Poin pertama, siksaan kaum Quraisy kepada umat Islam semakin besar. Yang kedua, wafatnya istri dan paman Nabi. Dan yang ketiga, adanya baiat dari umat Islam di Madinah. Dan yang keempat, pemboikotan dari kaum Quraisy. Pemboikotan yang dilakukan kepada mereka diantaranya: yang pertama, melarang setiap perdagangan dan bisnis dengan pendukung Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, tidak ada seorang pun yang berhak mengadakan ikatan perkawinan dengan orang Islam. Dan yang ketiga, melarang keras untuk bergaul dengan kaum muslim. Dan yang keempat, memusuhi Nabi Muhammad SAW harus didukung dalam berbagai keadaan bagaimanapun. Dan poin yang terakhir adalah lokasi Madinah yang strategis. Selanjutnya, masa-masa Khulafaur Rasyidin. Sebelum Ibu menjelaskan tentang Khulafah ar-Rasyidin, anak-anak di sini ada yang tahu tidak pengertian dari Khulafah ar-Rasyidin? Atau kalian pernah mendengar tidak dengan kata Khulafah ar-Rasyidin? Khulafah ar-Rasyidin ini menurut bahasa al-khulafa jamak dari al-khalifah yang artinya pengganti, dan al-rasyidun jamak dari al-rasyid artinya yang mendapatkan petunjuk. Jadi Khulafaur Rasyidin artinya para pengganti yang mendapatkan petunjuk. Kemudian Ibu akan menjelaskan pengertian Khulafah ar-Rasyidin menurut istilah, yaitu pemimpin-pemimpin umat Islam yang menggantikan Rasulullah SAW. Ada yang tahu tidak siapa saja? Yang pertama, Abu Bakar As-Siddiq. Dan yang kedua, Umar bin Khattab. Yang ketiga, Utsman bin Affan. Dan yang terakhir adalah Ali bin Abi Thalib. Selanjutnya Ibu akan bertanya kepada kalian, kapan Rasulullah SAW wafat? Ada yang tahu? Ya benar, 12 Rabiul Awal 11 Hijriah atau 8 Juni 632 Masehi. Mungkin di sini anak-anak semuanya memperingati hari Maulid Nabi Muhammad SAW. Bagus, kalian sebagai umat manusia, yaitu umat Islam, umat Nabi Muhammad SAW, wajib mengikuti peringatan Nabi Muhammad SAW. Jangan hanya mengikuti kemudian bergurau ya, tetapi mengikuti imam untuk membacakan ayat-ayat suci Al-Quran dan sholawat Nabi. Kemudian di sini ada situasi politik umat Islam tidak stabil. Yang pertama, umat Islam kehilangan figur seorang pemimpin. Siapakah itu anak-anak? Ya benar, Rasulullah SAW. Yang kedua, tidak mewariskan siapa penggantinya. Siapa? Rasulullah tidak mewariskan siapa penggantinya. Dan yang ketiga, beberapa kelompok merasa berhak memimpin negara Islam menggantikan Rasulullah SAW. Jadi, ketiga poin tersebut merupakan situasi politik umat Islam tidak stabil di masanya. Siapa saja kelompok yang mengaku berhak menjadi pemimpin pengganti Rasulullah? Ada yang tahu? Itu ada 3 kelompok. Yang pertama, kelompok Muhajirin. Mereka mencalonkan Abu Bakar As-Siddiq karena
pernah menggantikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi imam sholat. Dan yang kedua, kelompok Ansor, mereka mencalonkan Sa'ad bin Ubadah karena dia mewakili masyarakat Madinah yang membantu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sehingga Islam bisa berkembang. Dan yang ketiga, keluarga dekat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mencalonkan Ali bin Abi Thalib. Siapa? Ada yang tahu tidak Ali bin Abi Thalib? Benar, menantu dan sepupu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi keluarga dekat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mencalonkan Ali bin Abi Thalib karena beliau adalah keluarga terdekat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari ketiga calon tersebut, anak-anak tahu tidak siapa yang dipilih? Benar, akhirnya yang terpilih adalah Abu Bakar As-Siddiq. Sesuai dengan pertimbangan yang diberikan oleh Umar bin Khattab yang menggantikan bahwa pemimpin pengganti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah dari kaum Quraisy yang sesuai apa yang pernah disabdakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sewaktu masih hidup. Selanjutnya, prestasi Khulafah Ar-Rasyidin. Yang pertama, Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Kebijakan terpenting Khulafah Ar-Rasyidin yang pertama, memerangi kaum murtad. Yang kedua, kodifikasi atau pembukuan Al-Quran. Dan yang ketiga, perluasan wilayah negara. Poin pertama, memerangi kaum murtad. Di sini ada yang tahu tidak apa itu murtad? Benar, murtad itu keluar dari agama Islam ya. Apa saja? Yang pertama, tidak mengakui kepemimpinan Abu Bakar As-Siddiq. Yang kedua, menolak membayar zakat. Yang ketiga, beberapa kelompok kembali menganut tradisi dan agama sebelumnya, yaitu paganisme. Dan yang keempat, meninggalnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai alasan pemurtatan dan pembangkangan. Dan yang terakhir adalah gerakan pemurtad dan ridah ini dipelopori oleh kepala-kepala suku. Tindakan-tindakan apa saja sih yang Abu Bakar lakukan dalam memerangi kemurtadan? Ada yang tahu? Yang pertama, mengajak kelompok yang murtad dengan cara damai. Dan yang kedua, jika mereka memilih perang daripada kembali kepada Islam, maka umat Islam akan menghadapinya. Kemudian munculnya nabi palsu. Pada masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, munculnya nabi palsu dilatar belakangi oleh adanya rasa iri terhadap keberhasilan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam membangun masyarakat yang baru. Kemudian dalam mengatasi munculnya nabi palsu ini banyak terjadi peperangan. Jadi munculnya nabi palsu itu sudah terjadi pada zaman masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Seperti yang terjadi tahun-tahun yang lalu, banyak sekali yang mengaku sebagai nabi. Jangan percaya ya anak-anak, karena nabi terakhir kita adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya, kodifikasi Al-Quran. Di sini, kodifikasi ialah kegiatan pengumpulan lembaran-lembaran atau mushaf yang berisi tulisan ayat-ayat suci Al-Quran yang ditulis oleh para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana medianya itu merupakan kulit binatang, pelepah kurma, tulang, dan sebagainya. Kemudian kodifikasi ini dilakukan atas dasar usulan Umar bin Khattab dengan mempertimbangkan sebagai alat bantu untuk mendokumentasikan ayat-ayat Al-Quran, dan banyak para penghafal Al-Quran yang meninggal. Jadi begitu pentingnya mengkodifikasikan Al-Quran. Karena untuk apa? Untuk mendokumentasikan ayat-ayat Al-Quran. Karena pada zaman
Rasulullah SAW, pada masa Khulafah Abu Bakar Ash-Shiddiq, banyak sekali hafidh-hafidhah yang telah meninggal. Kemudian, hasil pengumpulan mushaf-mushaf ini disimpan oleh Abu Bakar As-Siddiq, kemudian digunakan sebagai pedoman pembelajaran Al-Quran saat itu, dan setelah Abu Bakar meninggal disimpan oleh Hafsah bin Umar. Yang terakhir adalah perluasan wilayah Islam. Perluasan wilayah pada abad ke-7 sampai abad ke-9 dianggap sebagai hal yang wajar sebagai tindakan politik. Yang kedua, perluasan wilayah yang dilakukan oleh umat Islam pada abad ke-7 ini tidak bisa disamakan dengan perluasan wilayah yang dilakukan oleh suatu negara saat ini. Kemudian, Khulafah Ar-Rasyidin yang kedua, pengganti dari Abu Bakar As-Siddiq, adalah Umar bin Khattab. Sekilas tentang kehidupan Umar bin Khattab. Yang pertama, sebelum masuk Islam, Umar bin Khattab termasuk orang yang paling memusuhi Islam, sejajar dengan Umar bin Hisham. Siapakah itu? Ya benar, itu adalah Abu Jahal. Kemudian yang kedua adalah termasuk golongan orang yang awal masuk Islam. Jadi Umar bin Khattab ini termasuk orang-orang yang pertama yang memasuki agama Islam. Kemudian yang ketiga, nama besar Umar memberikan pengaruh yang sangat besar terhadap. Kemudian prestasi penting Khulafah Umar bin Khattab. Yang pertama, perluasan wilayah. Pada masa Umar disebut Futuhat al-Islamiyah. Mengapa? Karena pada masa ini keberhasilan perluasan wilayah. Ada beberapa poin. Yang pertama, Suriah yang memiliki kota penting kekuatan seperti Damaskus, Yordania, Yerusalem, Hims, dan Antioquia. Kemudian ada Persia, ada Mesir, Afrika Utara, Armenia, dan Eropa Utara. Yang kedua, menata administrasi dan keuangan pemerintahan. Pembentukan Baitul Mal sebagai lembaga yang mengurusi keuangan negara. Dewan Perang Lembaga Administrasi Ketentaraan. Penggajian pertama bagi pegawai pemerintah. Santunan yang diberikan kepada seluruh rakyat berdasarkan lamanya memeluk Islam. Yang ketiga, penetapan kalender Hijriyah. Awal penghitungan tahun Hijriyah berdasarkan hijrah Rasulullah SAW ke Madinah. Hijrah adalah simbol titik balik kemenangan Islam. Hijrah menandai pembagian surah-surah Al-Quran, dan hijrah menandai dua periode dakwah. Pengganti Khalifah Umar bin Khattab adalah Utsman bin Affan. Sekilas tentang Utsman bin Affan. Utsman terpilih menjadi khalifah berdasarkan tim yang dibentuk oleh Umar untuk memilih pemimpin penggantinya yang terdiri dari Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Talha bin Ubaidillah, Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf, dan Sa'ad bin Abi Waqqas. Pada masa Khalifah Utsman bin Affan memiliki 4 poin. Poin yang pertama, kodifikasi Mushaf Al-Quran. Dilatar belakangi oleh perbedaan pembelajaran Al-Quran karena pengaruh luasnya wilayah Islam. Kemudian, Utsman membentuk panitia penyusun Mushaf Al-Quran yang terdiri dari Abdullah bin Zubair dan Abdurrahman bin Haris dengan koordinator Zaid bin Thabit. Lalu, panitia ini menyalin tulisan ayat Al-Quran ke dalam bentuk buku yang disebut Mushaf. Yang kedua, renovasi Masjid Nabawi. Masjid Nabawi mulai dibangun pada masa Umar dan diperluas oleh masa Utsman bin Affan. Yang ketiga, pembentukan Angkatan Laut. Pada masa Utsman bin Affan, wilayah kekuasaan negara Islam sudah mencapai Afrika, Ciprus, dan
Konstantinopel. Pembentukan angkatan laut didasarkan pada wilayah negara Islam yang memiliki daerah kelautan dan atas. Yang terakhir, perluasan wilayah meliputi khalifah yang keempat adalah Ali bin Abi Thalib. Peristiwa yang terjadi setelah pemerintahan Khalifah Utsman bin Affan berakhir, terjadi fitnah di dalam kalangan umat Islam di Basrah, Mesir, dan Kufah. Provokatornya adalah Abdullah bin Saba. Implikasi fitnahnya muncul kelompok yang pemberontak dan menuntut Khalifah Utsman bin Affan mundur. Dan akhirnya Khalifah Utsman meninggal dan dibunuh dalam keadaan berpuasa dan membaca Al-Quran. Sekelompok umat Islam menghendaki Ali bin Abi Thalib yang menggantikan kekhalifahan Utsman bin Affan. Tetapi Muawiyah bin Abu Sufyan menolak. Muawiyah menuntut pembunuhan Utsman untuk diusut, tetapi kelompok Ali bin Abi Thalib menginginkan pergantian kepemimpinan terlebih dahulu, baru mengusut pembunuhan Utsman bin Affan. Hal inilah yang memicu perpecahan di kalangan umat Islam pada masa tersebut. Kemudian akhirnya Ali bin Abi Thalib diangkat menjadi khalifah menggantikan Utsman bin Affan meski ada kelompok yang menentang. Kebijakan pemerintahan Khalifah Ali bin Abi Thalib. Yang pertama, pergantian pejabat yang tidak memiliki integritas. Banyak pejabat yang diangkat karena kedekatannya dengan Khalifah Utsman bin Affan. Hal ini mengakibatkan kebencian terhadap Khalifah Ali bin Abi Thalib semakin bertambah. Kedua, membenahi keuangan negara. Ali bin Abi Thalib membersihkan keuangan negara yang dimanfaatkan secara nepotis. Yang ketiga, memajukan bidang ilmu bahasa. Penambahan tanda baca pada tulisan Arab untuk mengurangi kesalahan cara membaca. Dengan koordinatornya Abu Aswad ad-Du'ali, Khalifah Ali memerintahkan untuk mengembangkan pokok-pokok ilmu nahwu. Kemudian yang terakhir, bidang pembangunan. Pembangunan kota Kufah sebagai pusat kajian ilmu agama dan ilmu pengetahuan. Kemudian yang terakhir ada ibrah kepemimpinan Khulafaur Ar-Rasyidin. Hal-hal yang harus kita teladani adalah dari Abu Bakar, tegas, teguh pemegang kebenaran dan memberantas gerakan yang telah menyalahi Islam. Kemudian dari Umar bin Khattab, yang pertama, mengenalkan nilai-nilai demokrasi dalam Islam. Yang kedua, mengutamakan kepentingan rakyat. Yang ketiga, pejabat dipilih berdasarkan kecakapannya. Dan yang keempat, pemimpin menerima kritikan dari rakyat. Sedang dari Utsman bin Affan, yang pertama, lemah lembut, mementingkan tindakan damai. Dan yang kedua, memperhatikan kepentingan rakyat. Dan yang terakhir dari Ali bin Abi Thalib. Yang pertama, disiplin, tegas, dan keras membela kebenaran. Yang kedua, mementingkan keputusan yang telah disepakati. Dan yang ketiga, mengutamakan kebenaran. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.